Assalamualaikum Bapak Ibu. Apakah ini bisa dimulai atau menunggu mahasiswa yang lain, gitu? Dia Pak, Dimulai gitu, Mbak Utul? Atau bagaimana ini? Monggo Pak, nggak apa-apa dimulai. Oke. Insya Allah gini Bu, eh, Insya Allah ini ada dua materi yang saya sampaikan, yaitu terkait ACS, yang kemudian terkait shock. Ini tapi cuma dikasih waktu 1 jam. Jadinya insya Allah saya coba memberikan dua materi tersebut. Kalau nutut, kalau nggak nutut, perkuliahan ini saya rekam Bapak Ibu. Perkuliahan ini saya rekam, kemudian saya upload juga. Ntar yang tidak bisa hadir bisa mengakses juga. Jadinya selain yang hadir di sini juga bisa mengakses. Ntar tak masukkan ke link. Jadinya saya akan sharekan ke Mbak Utul. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? nggih Pak. Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat sore. Perkenalkan nama saya, Guru Wirasakti. Saya biasanya mengampu Departemen Gawat Darurat dan Kritis. Saya biasanya yang mengurusi terkait praktek profesinas, seperti itu. Pada hari ini kita ada dua materi Bapak Ibu. Dalam waktu 1 jam saya suruh menyampaikan dua materi. Yang pertama terkait ACS atau Acute Coronary Syndrome, atau biasanya bahasa Indonesianya sering disebut dengan penyakit jantung koroner. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada kasus soal uji kompetensi yang besok Bapak Ibu akan gunakan waktu besok profesinas, jadinya kan kedepannya semenjak aturan bulan Februari tanggal 20 kalau nggak salah 10-an kalau nggak belasan, lulusan NES dan NES bahwa dinyatakan boleh yudisium itu harus lulus uji kompetensi terlebih dahulu Bu. Jadinya berbeda dengan angkatan sebelumnya, semenjak diberlakukan exit exam bahwa kami semua prodi di Prodinas seluruh Indonesia berhak meluluskan mahasiswa itu dengan lulus uji kompetensi terlebih dahulu, seperti itu. Jadinya banyak kasus-kasus yang biasanya muncul terkait soal tersebut. Contohnya biasanya kayak gini. Ini kasus yang muncul biasanya seorang pria usianya 50 tahun mengalami nyeri di daerah antara abdomen dan dada sebelah kiri. Pasien mempunyai riwayat gastritis. Apa yang Anda lakukan? Ini kan kasusnya yang samar-samar. Pada saat menemukan kasus seperti ini, nyeri daerah abdomen dan dada, kan banyak faktor yang kita harus berpikir. Apakah dia mengalami gastritis, ataukah dia mengalami nyeri di daerah paru, ataukah dia menyeri di kardio. Kan itu sebagai salah satu kuncinya. Tapi kalau lihat dengan kasus ini, bahwa areanya masih sedikit abu-abu. Kemudian juga ada kasus yang lebih mengarah spesifik terkait ACS, di mana contohnya pasien sekarang memegang dada di sebelah kiri dan mengeluarkan banyak keringat. Nah, teman kerjanya membawa pasien tersebut nih di ruang rapat ke IGD. Selama perjalanannya pasien terasa pucat, tangannya mencengkram daerah sternum dan mengerang kesakitan. Hasil pemeriksaan diperlihatkan frekuensinya nafasnya 30 kali per menit, tekanan darahnya 130/80, nadinya seperti ini. Dari tanda-tanda nyerinya yang mulai menjalar dari dada mengarah ke sebelah kiri, arahnya mengalami ACS. Tapi kan
kita berpikir ke depannya ACS seperti apa dia, ataukah dia mengalami STEMI, non STEMI, atau unstable angina. Itu yang kita pikirkan. Tapi kasus-kasus terkait ACS ini sering muncul Bapak Ibu waktu besok ke depannya ujian terkait CBT seperti itu. Kemudian juga ini juga ada kasus seorang laki-laki usianya 50 tahun dirawat di ruang internat dengan keluhan nyeri dada pada daerah gaster mengarah terasa bagian sebelah kiri pada saat bersih-bersih rumahnya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 140/80, frekuensi nadinya 100 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, frekuensi nafasnya 20 kali per menit. Dokter menyarankan pasien untuk beristirahat. Kan? Jadinya kita sebagai perawat, sebagai tenaga kesehatan, kedepannya kita bisa sharing bahwa untuk mengatakan ini pasien mengalami ACS atau enggak kan kita juga tidak bisa hanya dengan gejala yang muncul, tapi kita harus melakukan pemeriksaan lanjut untuk melihat gambaran EKG-nya seperti apa pada pasien tersebut. Oke. Tapi ini adalah gambaran vignette atau soal kasus yang kedepannya Bapak Ibu akan hadapi. Tinggal ntar pertanyaannya ke depan, apakah masalah keperawatan yang sering muncul seperti itu, seperti nyeri akut, seperti penurunan kardiak output atau resiko penurunan kardiak output, atau tindakan Anda awal seperti apa, itu yang biasanya akan sering muncul pada soal-soal uji kompetensi. Oke, kita masuk ACS sendiri ya. Dengan kardiak arrest ini merupakan satu penyakit yang dalam satu kelompok permasalahan yang terjadi di kardiovaskuler. Kalau ACS sendiri atau istilah bahasa Inggrisnya heart attack atau serangan jantung, dia itu diakibatkan oleh suplai darah suplai darah ke jantungnya itu terhambat. Yang menyebabkan terhambat itu apa? Biasanya kalau orang mengalami ACS atau heart attack ini adalah karena penyumbatan atau terjadi blok pada arteri koronaria, sehingga menyebabkan aliran darah pada arteri koronaria itu menjadi berkurang, sehingga berkurang perfusi. Wes ngeledek iki. Enggak. Santai nih. Sehingga berkurang, sehingga perfusinya di daerah jantung menjadi menurun, sehingga apa yang terjadi menyebabkan nyeri yang hebat karena perfusinya menurun tersebut. Sedangkan yang menjadi diagnosa banding adalah kardiak arrest. Kardiak arrest ini merupakan bisa tahap lanjut pada saat pasien mengalami ACS yang tidak dilakukan penanganan lebih bagus. Jadinya kan kalau Anda Bapak Ibu lihat mungkin ntar sharing juga ke depannya bahwa kardiak arrest ini penyebabnya banyak hal, mulai dari orang yang mengalami ACS, kekurangan cairan atau berbagai macam penyakit. Apabila itu mengganggu kelistrikan pada jantung biasanya gambarannya ventricle tachycardia, ventricle fibrilasi, gambaran tanpa nadi kayak PIE asistol, yang gambarannya ventricle ini bisa menyebabkan jantung untuk tidak beraktivitas sama sekali. Nah, maka itu yang kita sering sebut Bapak Ibu, kalau bahasa Inggrisnya mengatakan cardiac arrest, atau bahasa Indonesianya lebih kerennya mengatakan penyakitnya henti jantung atau jantungnya tidak berkontraksi sama sekali, atau bisa dikatakan jantungnya berkontraksi cuma bergetar. Pada gambaran VT sama VF itu gambarannya cuma bergetar saja. Ini terkait prevalensi Bapak Ibu, kalau Anda lihat ini prevalensi lama bahwa angka penyakit jantung koroner itu cukup tinggi di dunia, di WHO, di penyakit jantung koroner nasional berhari kejadiannya cukup tinggi. Dia merupakan penyebab kematian tertinggi kedua setelah stroke. Di sini juga.
dan juga biaya terkait penanganannya juga cukup tinggi, ya kan? Seperti sampai berapa triliun ini, karena tindakannya pada orang penanganan jantung koroner kan tindakannya invasif. Pilihannya kalau berdasarkan American Heart Association, pilihannya itu pada kondisi STEMI itu ada dua, yaitu penggunaan pemasangan PCI, ya, atau pemasangan kateter jantung, atau pilihan yang pertama itu pemberian terapi fibrinolysis jika tanpa adanya kontraindikasi, seperti itu kita bahas dulu. Ini secara definisi, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri bahwa ACS itu adalah kumpulan gejala klinis iskemik miokard, ya. Miokardnya jantung, otot-ototnya jantung kekurangan oksigen, ya, yang terjadi tiba-tiba oleh karena aliran darah ke miokard berupa menjadi menurun, ya, seperti itu. Ini saya putarkan sedikit video Bapak Ibu terkait tanda gejala dan perjalanan penyakitnya terkait ACS. Monggo Bapak Ibu bisa saksikan. Ini juga ada suaranya kalau nggak salah. If you have acute coronary syndrome, you have one or more conditions caused by a blockage of blood flow to your heart muscle. This is a medical emergency because you may be having a heart attack, a condition in which your heart muscle begins to die. Your heart is a muscular organ that pumps blood containing the oxygen and nutrients your body needs. The main pumping chamber of your heart is the left ventricle. When your left ventricle contracts, it sends oxygen-rich blood to your body through a large artery called the aorta. Connected to your aorta are small arteries called coronary arteries. Blood flows from your aorta through the coronary arteries to supply your heart muscle with oxygen and nutrients. If you have acute coronary syndrome, blood flow through your coronary arteries is severely reduced or completely blocked. One possible cause of reduced blood flow is atherosclerosis. In this condition, a buildup of a fatty substance called plaque can narrow your coronary arteries. If this plaque ruptures, a blood clot can form and block the artery. A blood clot is the most common cause of coronary artery blockage. Other less common causes of reduced blood flow include coronary artery spasm or dissection. In a coronary artery spasm, triggers such as drugs, smoking, cold weather, and extreme stress or emotions can cause a temporary and sudden tightening of a coronary artery. During a coronary artery dissection, the inside wall of one of your coronary arteries separates, which can block blood flow. Regardless of the cause, a blockage in either coronary artery prevents the oxygen and nutrients in your blood from reaching the part of your heart supplied by the artery. As a result, heart muscle in that area starts to die. Death of part of your heart muscle is called a heart attack. It's also known as a myocardial infarction, or MI. A blocked coronary artery may also cause you to feel sudden pain, discomfort, tightening, or a burning sensation in your chest, called angina. This pain may extend to your upper abdomen, shoulders, arms, neck, and lower jaw. If you have angina when you're at rest, or frequent angina that prevents even moderate physical activity, you have unstable angina, which is the main symptom of acute coronary syndrome. Other symptoms of acute coronary syndrome include shortness of breath, dizziness, nausea, and sweating. If you've had a heart attack,
or have other types of acute coronary syndrome, your doctor may prescribe oxygen therapy to get more oxygen into your blood. You may take aspirin or other prescription blood thinner drugs to prevent blood clots. Thrombolytics, also known as clotbuster drugs, may be used to break up any existing blood clots. Drugs such as nitroglycerin and morphine will relax your coronary arteries and relieve the pain of angina. You may also receive drugs called beta blockers that slow down your heart and reduce its need for oxygen. Your doctor may also recommend immediate surgical procedures such as coronary angioplasty, in which a balloon-tipped catheter inflates inside your blocked coronary artery to open it. After inflating, the balloon catheter may leave behind a mesh-like device called a stent to hold your artery open. Or you may have a coronary artery bypass graft, or CABG. CABG is a surgical procedure in which the blocked areas of the coronary arteries are bypassed with veins or artificial graft material. Seek treatment immediately if you have the symptoms of acute coronary syndrome. Kalau dilihat dari video tadi, bisa dijelaskan sama Bapak Ibu bahwa mulai dari penyebab, mulai dari penanganannya dan tanda gejalanya. Mungkin boleh saya lanjutkan. Kelihatan dari penyebabnya tersebut bahwa kalau kita lihat penyebabnya itu bisa karena blood clot, karena adanya gumpalan yang menyebabkan ACS tersebut. Juga bisa disebabkan orang yang mengalami penyakit jantung koroner, yaitu penyebabnya karena penyempitan pembuluh darah pada koronernya karena arteriosklerosis, sehingga darah, oksigen, nutrisi yang untuk kebutuhan jantung sendiri itu menjadi menurun seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat di gambaran ini, dia mulai pembuluh darah itu yang masih bagus pada saat kita usia masih kecil, masih bagus pada saat kita mulai menjadi degeneratif, mulai menjadi lansia. Otot pembuluh darah sudah menjadi tidak elastis lagi, kemudian karena lifestyle yang sangat buruk terkait konsumsi makanan yang banyak mengandung lemak, sehingga kalau kita lihat pada gambaran ini semakin lama semakin nyempit dan kita semua berisiko untuk mengalami ini seperti itu. Ini sama aja, boleh kita lanjutkan. Ini sama aja. Ini kalau di sini bahwa lebih dari 90% kejadian penyakit jantung koroner atau pecahnya akibat pecahnya plak di arteriosklerosis sehingga terbentuknya pembuluh darah di dalam pembuluh darah koroner seperti itu. Ini lanjut. Kalau dari pedoman American Heart Association, kemudian juga di Indonesia bahwa penyakit jantung koroner atau ACS itu dibedakan menjadi 3, yaitu adalah STEMI atau ST segmen elevasi miokard infarct, kemudian non-STEMI, non-ST segmen elevasi miokard infarct, sama UAP atau astabil angina atau angina pectoris yang tidak stabil. Jadinya dibedakan berdasarkan 3 klasifikasi tersebut. Yang membedakan tersebut adalah gambaran EKG-nya. Mulai adanya gambaran EKG ST elevasi, hanya T depresi saja, sampai gambaran EKG-nya yang bagus seperti itu. Kalau kita lihat bahwa jika orang mengalami nyeri dada pada daerah sternum, menyebar ke daerah lengan sebelah kiri, nyerinya tumpul, maka kita katakan adalah mengalami penyakit ACS atau penyakit jantung koroner. Baru kita ke depannya berpikir
Ini termasuk klasifikasi apa nggih? Termasuk STEMI, non STEMI atau astabil angina. Yang membedakan ketiga hal tersebut adalah terkait gambaran EKG-nya tersebut. Nanti kita akan bahas ke dalamnya, Bu. Oke, ini tanda gejalanya mirip, rasa tertekan berat di daerah retrospinal, menjarang ke lengan kiri, leher, area intrapular, bahu, dan epigastrum. Biasanya serangannya lebih dari 20 menit. Ini biasanya faktor risikonya banyak menyerang pada pria karena satu biasanya ini karena lifestyle saja. Kemudian juga karena arteriosklerosis penyumbatan, kemudian juga karena faktor umur bisa hipertensi, riwayat merokok, dislipidemia, tingginya angka kolesterol, penyakit dengan riwayat diabetes mellitus juga mempunyai risiko yang sangat tinggi. Kita akan bahas penanganannya gitu Bapak Ibu. Ini bisa Anda baca. Oke. Kemudian pemeriksaannya yang biasanya digunakan adalah dua pemeriksaan awal adalah gambaran EKG. Yang pertama kalau Bapak Ibu lihat di sini bahwa ini adalah perkembangan infak miokard akut pada kondisi normal sampai kondisi infak. Ya. Pada kondisi normal itu gambarannya bagus sinus sistem di mana gelombang P normal, QRS normal, T normal. Tapi pada saat dia mengalami kondisi iskemi, kalau kita lihat pada gambaran ini bahwa gelombang T-nya itu turun ke bawah atau mengalami depresi, ya, seperti itu atau mengalami depresi. Ini yang menandakan pasiennya mengalami iskemik dan kondisi yang lebih buruk lagi yaitu dengan ada gambarannya ST elevasi di mana gelombang P ke QR ke S-nya itu ada S ke gelombang T-nya itu ada kenaikan yang dinamakan ST elevasi tersebut dan dilanjutkan dengan T depresi. Ini dinamakan dengan injury. Sedangkan kondisi yang lebih buruk lagi daripada injury adalah adanya kematian jaringan akibat dari perfusinya yang tidak berjalan dengan bagus, akhirnya jaringan di sekitarnya itu menjadi mati. Biasanya ditunjukkan dengan gambaran kipatologis seperti itu. Kemudian pemeriksaan yang digunakan yang biasanya digunakan pada saat serangannya itu awitannya waktu serangan sampai 1 hari itu yang paling bagus itu troponin. Tapi pada saat itu serangannya udah berjalan dalam waktu yang lama, pemeriksaan enzim jantung itu biasanya dilakukan dengan CKMB karena yang muncul pada kondisi lebih dari awitan ya kalau kita lihat di sini kejadiannya 2 hari 3 hari itu yang enzim jantung yang bagus itu dilihat adalah pemeriksaannya di CKMB seperti itu. Kemudian penanganannya seperti apa Bapak Ibu? Ini adalah algoritma dari penanganan dari penyakit jantung koroner. Kalau Bapak Ibu lihat kita diskusikan juga bahwa penanganan itu sebenarnya harus sudah dilakukan itu pada prehospital. Di prehospital itu sudah dilakukan penanganan. Jadinya pada saat muncul gejala klasik terkait pasien mengalami nyeri dada, tembus ke belakang, menjalar ke sebelah kiri, kemudian pasiennya mengalami sesak, keringat dingin, maka sejak awal kalau kita lihat ini EMS Emergency Medical Service Assessment dan Care Hospital ya, di mana kita sudah mulai melakukan monitor dan melakukan penanganan terkait support airway. Kita dicek jalan nafasnya, kita buka jalan nafasnya, kemudian kita berikan oksigenasinya juga, cek sirkulasi juga. Kemudian juga kalau kita lihat di sini kita sudah bersiap-siap kalau kondisinya menjadi buruk mengalami pasiennya henti jantung. Jadinya kita sudah mulai melakukan persiapan nih. Apabila pasiennya mengalami henti jantung, jadinya siap-siap AED di prehospital itu untuk siap melakukan CPR dan defibrillation. Kemudian selain itu juga yang perlu diberikan sebenarnya di setting prehospital itu adalah untuk segera memberikan aspirin. Ya. Kemudian diberikan oksigen, jadinya udah diberikan
untuk mengurangi rasa nyeri, juga untuk meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah di arteri koronaria, kemudian juga disupport peningkatan oksigen udah di sini pada setting prehospital. Bahkan morfin ini kalau pada guideline-nya AHA boleh dilakukan. Kemudian pada setting prehospital atau di luar rumah sakit itu sudah harusnya melakukan 12 lead EKG. Nah, ini yang menjadi tantangan kita yang terjadi di Indonesia. Bapak Ibu, mungkin kita bisa sharing ini yang terjadi banyak di Indonesia. Kemungkinan apakah seperti apa gambarannya yang terjadi di Jember kalau ada pasien mengalami ACS seperti ini? Apakah harus nggak bisa melakukan penanganan seperti ini? Apakah dia harus langsung dibawa ke rumah sakit yang mensupport? Contohnya rumah sakit Subandi kalau di Jember seperti itu. Mungkin itu bisa kita diskusikan. Kemudian juga jadinya di waktu di prehospital ini rumah sakit itu sudah diberitahu, sudah mengarahkan untuk mengaktifasi, merespon bahwa kalau entar gambarannya muncul ST elevasi, maka sudah memberitahu di rumah sakit bahwa terkait penanganan STEMI, yaitu perlu pertimbangan terapi awal yang diberikan, yaitu terapi awalnya itu fibrinolisis ya, dengan checklistnya memenuhi syarat semua. Tapi kalau nggak memenuhi syarat, tidak boleh. Seperti itu. Kemudian apa? Kalau kita lihat pada tindakan selanjutnya, pengkajian yang dilakukan di emergency department ya, secara bersamaan atau di IGD, apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan? Yang pertama, memeriksa tekanan darah, saturasi oksigen, membuat akses intravena, ya, melakukan pemeriksaan secara histori, pemeriksaan fisiknya. Nah, waktu di IGD itu tadi mengecek kembali terkait checklistnya fibronolitiknya, mulai dari pasiennya itu tekanan darahnya berapa atau apa, ntar kita tunjukkan. Kemudian juga bisa mengecek waktu di IGD itu marker jantungnya, bisa kalau serangan awal troponin yang lebih bagus seperti itu. Kemudian juga memeriksa hasil X-ray-nya. Jadinya yang kita observasi kalau di IGD kita mulai pemberian oksigen, di mana saturasinya harus di atas 94% seperti itu. Kemudian pemberian aspirin jika tidak diberikan di luar rumah sakit tersebut, dosisnya tersebut. Kemudian juga bisa diberikan nitroglycerin sublingual, juga bisa diberikan morfin jika ketidaknyamanan itu tidak hilang. Kemudian di IGD tersebut, maka seorang tenaga kesehatan itu harusnya melakukan interpretasi SKG 12 lead ya, untuk ngapain? Yang pertama untuk membedakan bahwa ini pasiennya mengalami jantung koroner karena penyebabnya apa? ST elevasi, STEMI, non STEMI, atau astabil angina. Kalau penyebabnya STEMI, maka gambaran EKG-nya adalah munculnya ST elevasi, dan bisa kondisi yang terburuk adalah hipatologis atau adanya infak. Maka itu menunjukkan pasiennya mengalami STEMI. Sedangkan non-STEMI ini ditandai dengan adanya T depresi atau ST depresi. Jadinya nggak ada elevasinya, cuma ada T depresinya. Tapi kalau yang astabil angina, pasiennya mengalami nyeri dada, tapi gambaran EKG-nya normal seperti itu. Kemudian penanganannya, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan pedoman, jika onset dari mulai dia serangan sampai dia dibawa ke IGD kurang dari 12 jam, terapi yang paling bagus jika serangannya kurang dari 30 menit sudah sampai di IGD itu adalah fibrinolisis. Kemudian dengan indikasi dengan dan tanpa kontraindikasi. Kemudian kalau lebih dari itu, maka biasanya yang dilakukan adalah pemasangan PCI atau kateter jantung. Tapi jika lebih dari 12 jam, maka kita berpikirnya bukan lagi mengarah penanganan terkait pasien mengalami STEMI, tapi kita bergeser ke sebelah kanan, yaitu penanganan pasien
mengalami non-STEMI dengan pemberian obat-obatan seperti ini. Bisa Bapak Ibu baca sendiri. Ini ada bagannya sebagai penanganan. Nah, kemudian ini merupakan checklist Bapak Ibu. Ini adalah checklist pemberian terapi fibrinolisis. Ya. Jadinya terapi fibrinolisis itu boleh diberikan jika pasien itu mengalami rasa tidak nyaman di dada dengan durasi waktu 15 menit, waktunya kurang dari 12 jam. Jika memenuhi syarat tersebut, maka kita lanjutkan pemeriksaan lain. Tapi jika tidak, di sini adalah no, maka kita nggak boleh pemberian terapi fibrinolisis. Kemudian jika yes, apa yang dilakukan kita tenaga kesehatan adalah dengan melakukan pemeriksaan EKG untuk mengecek benar nggak gambarannya ST elevasi atau kipatologis atau gambaran STEMI. Jika di luar kondisi STEMI, maka stop pemberian terapi fibrinolisis. Jika gambarannya ST elevasi, maka apa yang kita lakukan adalah mengecek pertanyaan ini. Jika jika muncul salah satu pertanyaan yang menggambarkan pasien, salah satu saja, contohnya sistoliknya pasien itu lebih dari 180 atau sampai 200, atau diastoliknya di atas 110, maka pemberian fibrinolisis ini nggak bisa dilakukan. Kemudian juga ada nggak riwayat histori terkait masalah pada sistem saraf pusat, ini juga nggak boleh. Kemudian juga ada nggak trauma di daerah kepala sama wajah kurang dari 3 bulan pasca sebelum serangan, itu juga nggak boleh. Kemudian mempunyai nggak riwayat stroke juga. Kemudian ada enggak riwayat histori pendarahan intrakranial, itu juga enggak boleh. Jika salah satu ini tidak no semua, maka kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Ini bisa kalau ini pasiennya untuk pemasangan PCI seperti itu. Oke, ini terkait indikasi kontraindikasinya. Ini penjelasan terkait yang saya jelaskan tadi. Ini bisa sama itu tadi versi bahasa Inggrisnya. Ini gimana ya? Ini kayaknya mati nggih. Bentar lagi nih. Ini bukan yang ya. Bukan yang apa? Premium. Bukan yang premium nggih. Ini mati kayaknya Bapak Ibu. Kita keluar masuk lagi atau pripun biasanya nggih? Biasanya keluar masuk lagi, Pak. Oh, keluar masuk lagi nggih. Nggih. Pak. Iya, Pak. Kalau udah keluar masuk lagi, Pak. Tak kasih Bu, linknya yang premium nggih. Kita keluar aja nggih, kita sharekan ke Mbak Utul nggih. Oh nggih Bapak, siap Pak. Nggih, Pak. Ini kurang dari 1 menit. Nggih, saya sharekan linknya yang baru nggih Bapak Ibu. Nggih, Pak. Mati. Negatif.